bukan? Walaupun niatin salat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin abdillah wa ala sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faslun syurutul jum'ati sittatun. Masih kita membahas tentang masalah syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Kemarin dikatakan syarat-syarat sahnya sholat Jumat itu ada 6 ya. Yang pertama itu antakuna kulluha fi waqti dzuhri, sholat Jumat itu dilakukan pada waktu zuhur ya. Kemudian yang kedua wantuqoma fi khitatil baladi, sholat Jumat itu didirikan di tengah-tengah kota atau kampung ya. Yang ketiga untuk sholat jamaatan, sholat Jumat itu harus dilaksanakan secara berjamaah. Dan yang keempat wa ayyakunu arba'ina ahraran dzukuran baligina mustautinina, sholat Jumat itu harus dilaksanakan dengan hitungan 40 orang merdeka, balik ya, kemudian laki-laki dan asli orang situ ya, penduduk asli situ ya. Kemarin penjelasan sudah ya, mudah-mudahan masih pada ingat. Nah kemudian sini katakan fi aqsamin nasi bin nisbati li sholatil jum'ati. Ada faedah menjelaskan di dalam kitab Mewardi ini bahwa manusia ini terbagi dengan beberapa bagian pada hari Jumat ya. Sehingga dikatakan qala fi Busyrul Karim, di dalam kitab Busyrul Karim wa ghairihi, dan selain daripada kitab Busyrul Karim, an-nasu fil jum'ati sittatu aqsam. Manusia di hari Jumat itu ada 6 bagian. Manusia di hari Jumat ada 6 bagian ya. Yang pertama mantal zamuhu wa tanaqidu bihi wa tasihu minhu. Yang pertama, bagian manusia yang pertama di Jumat adalah mantal zamuhu, yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumatnya wajib dilaksanakan. Wa tanaqidu bihi, sholat Jumatnya juga jadi, artinya sah. Sholat Jumatnya jadi. Wa tasihu minhu, dan juga sholat Jumatnya sah. Ini yang pertama ya. Jadi manusia di hari Jumat itu ada 6 bagian. Yang pertama adalah orang yang dia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, dan dia melaksanakan sholat Jumat itu jadi dan juga sah. Siapa dia? Wa man ijtama'a fihi syurutul wujubi wala udhur lahu. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang telah memenuhi syarat dalam sholat Jumat tadi. Ada apa syarat sholat Jumat? Yang keempat itu merdeka, laki-laki, balik, mustautin kan ya. Nah itu bagian yang pertama, paham ya? Tuh. Dia telah berkumpul pada dirinya syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Wala udhur lahu, dan tidak ada udzur baginya meninggalkan sholat Jumat. Itu yang pertama. Yang kedua, waman la talzamuhu wa tanaqidu bihi wa tasihu minhu. Yang kedua adalah orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, wala tanaqidu bihi, dan gak jadi juga sholat Jumatnya. Tidak wajib sholat Jumat, jika dia melaksanakan sholat Jumat gak jadi sholat Jumatnya, akan tetapi wa tasihu minhu, sholat Jumatnya sah-sah saja. Siapa dia? Wahwa man fihi rikun. Man fihi rikun, orang yang masih memiliki sifat budak nih, hamba sahaya. Paham? Ya. Boleh dia sholat Jumat. Budak tuh gak wajib sholat Jumat. Gak wajib. Dia ngerjain sholat Jumat juga gak jadi sholat Jumatnya. Tapi sah, boleh-boleh saja. Silakan gitu. Ya, wa musafirun, dan musafir, orang yang dalam perjalanan tuh. Orang yang dalam perjalanan. Tapi ada syaratnya juga. Orang yang
dalam perjalanan di hari Jumat dia nggak apa-apa, tidak melaksanakan sholat Jumat. Kapan perginya? Sebelum terbitnya fajar. Sama seperti musafir di bulan puasa. Ya begitu. Paham? Orang dalam perjalanan, ya. Wabdun wasobiyun, anak kecil. Wamro'atun, perempuan. Itu nggak wajib sholat Jumat, nggak jadi juga sholat Jumatnya, ya. Wamro'at tapi sah saja, boleh saja. Perempuan sholat Jumat sah saja, boleh saja. Cuman nggak jadi dan nggak wajib baginya. Paham ya? Wa man lam yasma'in nidaa, dan bagi orang yang nggak dengar seruan azan, nggak ada suara azan, dia nggak wajib sholat Jumat bagi dia kan? Nah, juga dia nggak jadi sholat Jumatnya. Tapi kalau dia melaksanakan sholat Jumat sah saja. Bolot berarti gitu. Yang kedua. Yang ketiga, wa man la talzamuhu wa tanaqidu bihi wa tasihu minhu. Yang ketiga, enggak wajib sholat Jumat, ya, tapi jadi sholat Jumatnya dan juga sah. Paham enggak? Enggak wajib sholat Jumat, tapi jadi sholat Jumatnya, bahkan sah sholat Jumatnya. Siapa dia? Bahwa man lahu udrun tamaridin. Orang yang mempunyai udur. Kalau dia sakit kan itu nggak wajib dia sholat Jumat. Tapi sakit sepatnya apa? Sakit yang payah, membuat dia payah. Berjalan aja susah, berdiri susah kan? Sakit kan? Orang seperti itu nggak wajib sholat Jumat dan nggak jadi sholat Jumatnya. Tapi sah-sah aja kalau dia mau memaksakan diri, sah-sah saja kayak begitu. Paham ya? Itu yang ketiga. Yang keempat, wa man lam talzamuhu wa la tasihhu minhu. Dia wajib sholat Jumat tapi nggak sah sholat Jumatnya. Seperti apa? Wa la tanaqidu bihi, dan juga nggak jadi sholat Jumatnya. Wajib, nggak sah, dan nggak jadi sholat Jumatnya. Siapa? Wa huwa al-murtaddu. Orang yang murtad. Murtad itu orang yang keluar dari agama Islam sebab ucapan. Paham? Gue emang nggak percaya sholat itu wajib, berarti kan murtad kan? Ya kan? Karena itu adalah kewajiban yang Allah turunkan. Atau gue mau keluar dari agama Islam, ya kan? Gue udah nggak mau di agama Islam lagi, gue mau pindah agama, murtad kan? Ya, orang semacam itu dia wajib sholat Jumat tetap. Makanya nanti dia kalau masuk lagi ke agama Islam, sholat yang dia tinggalkan nanti wajib di qadha. 2 tahun dia tinggal di Islam, masuk agama lain, masuk lagi ke agama Islam. 2 tahun sholat yang dia tinggalkan wajib diqadha. Kan sah. Sholat tetap wajib bagi dia. Tapi di sini tidak sah kalau dia melaksanakan dan juga tidak jadi, itu orang murtad. Paham ya? Yang ke berapa tadi? Yang keempat. Yang kelima, waman talzamuhu wa tasihhu minhu wa la tanaqidu bihi. Dia wajib sholat Jumat, sholat Jumatnya sah tapi gak jadi. Ya. Yaitu wahwa al-muqimu ghairul muqtawat ini. Orang mukim yang tinggal satu tempat nih. Kalau kita kan penduduk asli nih, saya, Bang Lia, Ajis, Sadam, Kamal, ini kan penduduk asli, orang Muslim, asli, orang sini asli. Kalau orang mukim itu kan orang pendatang baru yang tinggal di situ. Karena ada hajat atau bagaimana, nanti kalau hajat itu selesai kan dia bakal balik lagi kan, ya kan? Berarti mukim dia, cuma tinggal aja di situ, nggak selamanya di situ gitu kan? Kalau dia ada hajatnya sudah terpenuhi, pasti dia akan kembali lagi. Itu namanya mukim. Orang kayak begitu yang lagi mukim, ya selain orang yang asli penduduk situ, itu dia wajib sholat Jumat, sah jika sholat Jumatnya, tapi tidak jadi. Ya begitu kalau misalnya sholat Jumatnya syarat 40 orang kan kemarin kan ya. Pas 40 orang itu sama dia. Ya kan? Yang 39 penduduk asli, yang satunya dia kan. Ya kan? Dia wajib sholat Jumat, sah sholat Jumat, tapi gak jadi sampai 40 orang itu, paham nggak? Nggak jadi sholat Jumatnya karena dia bukan penduduk situ, ngerti nggak? Paham ya? Kayak begitu. Wa mutawattinin bi mahallin kharija baladin yusma'u minhun nida.
dan juga orang yang wajib sholat Jumat sah sholat Jumat jadi adalah warga penduduk asli yang berada satu tempat, dia keluar dari daerahnya tapi mendengar suara azan. Ya musafir berarti dia ya, dalam bepergian. Ya, musafir dalam bepergian. Ya, keluar dari daerahnya, dari kampungnya dia keluar. Ya, kemudian dia mendengar seruan azan. Ya, wajib sholat Jumat dia laksanakan, sah juga, tapi tidak membuat jadinya sholat Jumat dari orang yang berada di situ. Paham ya? Yang melaksanakan situ. Yang keenam, waman la talzamuhu wala tanakidu bihi wala tasihu minhu. Sholat Jumatnya enggak wajib, enggak jadi juga, bahkan enggak sah sholat Jumatnya. Siapa mereka? Wawa al-majnun. Gila. Paham orang gila. Bahasa Arab berarti dia ngerti. Al-majnun orang gila. Berarti ini orang diam-diam ngerti bahasa Arab nih. Majnun berarti orang gila. Pintar nih bahasa Arab. Orang gila bener. Olip suruh belajar aja sama dia pulang tahun dah. Bukan tukang tembak. Ya. Orang Jumat itu nggak wajib orang gila itu nggak wajib sholat Jumat, nggak menjadikan sahnya orang kudus itu juga nggak sah bagi dia untuk melaksanakannya, yaitu orang gila, ya, dan sejenisnya dari orang gila. Apa sih dari orang gila tuh? Stres ya, karena akal pikirannya hilang dia, ya, sadarkan gini, paham ya? Jadi ada 6 kriteria orang di hari Jumat, ya, ada 6 kelompok kriteria di hari Jumat. Diulang lagi, yang pertama adalah orang yang wajib melaksanakan Jumat dan juga jadi Jumatnya dan juga sah Jumatnya dilaksanakan oleh dia, yaitu orang yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Kemarin syarat sahnya sholat Jumat apa kemarin? Ingat? Lupa. Apa kemarin? Harus 40 orang, ya kan? Laki-laki, merdeka, mustautim, penduduk asli, ya kan? 4 tuh. Itu kriterianya. Orang kaya begitu, dia wajib jadi dan sah sholat Jumatnya. Yang pertama, yang kedua, kita ulang lagi biar kita paham ya. Yang kedua, waman lam talzamuhu wa la tanakidu bihi wa tasihu minhu. Dia tidak wajib sholat Jumat, juga tidak membuat jadi sholat Jumat tersebut. Dan juga tapi sah sholat Jumatnya. Siapa mereka? Yaitu orang yang memiliki sifat perbudakan, musafir, ya, anak kecil, wanita, ya kan? Kewajiban sholat Jumat juga nggak jadi, tapi sah saja, boleh saja dia melaksanakan. Yang kedua. Yang ketiga, waman lam talzamuhu wa tanakidu bihi wa tasihu minhu. Yang ketiga, tidak wajib sholat Jumatnya jadi dan juga sah. Siapa? Bahwa man lahu udhrun, orang yang punya udzur, alasan, kamaridin, seperti orang sakit. Orang sakit itu dia nggak wajib sholat Jumat, dan sholat Jumatnya jadi kalau dia melaksanakan, dan juga sah. Dia paksakan tuh, ya, tapi sakit yang tadi membuat dia tuh masyabakoh, apa namanya, lemah banget gitu kan, payah banget, ya. Sakit tanah. Kalau di kampung, di pelosok itu ada masjid, terus jamaahnya nggak nyampe 40 tuh, kalau sholat Jumat juga nggak sah berarti ya? Sholat Jumat tetap dilaksanakan, tapi nanti setelah sholat Jumat sholat zuhur lagi, Iya. sholat zuhur lagi, ya, kayak begitu. Yang ke berapa? Yang keempat adalah orang yang wajib melaksanakan Jumat, Jumatnya tidak sah, ya, wajib melaksanakan sholat Jumat tapi tidak sah dan juga tidak jadi, yaitu orang yang murtad. Orang murtad itu keluar dari Islam, jangankan sholat Jumat, selain sholat Jumat juga dia wajib melaksanakannya. Ya, dia mau melaksanakan sholat itu ya boleh-boleh aja jadi, wajib, tapi nggak sah juga tidak jadi. Makanya nanti dia mengkodok sholatnya kalau dia kembali lagi pada Islam. Yang kelima, waman lam talzamuhu wa tasihu minhu wa tanakidu bihi.
wajib baginya sholat Jumat dan sah sholat Jumatnya, akan tetapi tidak membuat jadi sah gitu terhadap yang lain yang ada di situ. Paham? Yaitu wa al-muqimu ghairul mutawat, ini orang yang mukim yang tinggal satu tempat walaupun 10 tahun dia tinggal situ, 20 tahun kan, bukan orang situ karena dia tinggal kerja sukses berhasil bangun rumah gitu kan. Wah, berarti kalau kayak saya juga Iya, ya. mukim. Ada juga bisa jadi nanti balik lagi ke kampung kan. Iya, kalau saya harus pulang itu ya. Paham? Berarti nggak boleh Jumat sih. Nggak boleh. Jumat wajib. Tabok kita ya. Kan jemaah aja. Biasa orang Muslim jangan sholat Jumat. Ada bangun ke rumahnya. Wah, hati-hati ngomong. Orang pendatang yang tinggal satu tempat. Pendatang yang tinggal satu tempat membangun rumah ya, itu kan penduduk pendatang bukan penduduk asli kan. Juga ada penduduk asli tapi dia sedang berada di luar dari daerahnya, walaupun dia mendengar suara azan. Ya kan berarti musafir kan gitu kan? Ya kan? Itu Musafir bangel. wajib tetap sah sholat Jumatnya, tapi tidak membuat jadi sahnya daripada jumlah daripada orang yang ada sholat Jumat di situ, maksudnya gitu, paham ya? Yang terakhir keenam, wa man lam talzamu wa la tanakidu bihi wa la tasihu minhu. Enggak wajib sholat Jumat, enggak membuat jadi sahnya sholat Jumat terhadap jumlah yang ada di wilayah situ, dan juga sholat Jumatnya enggak sah. Siapa? Bahwa majnun, yaitu orang gila. Majnun mat. Iya, tapi luar biasa juga kalau orang gila itu sholat Jumat. Ini ada orang waras yang nggak sholat Jumat. Kebalikan. Yang marah aja mumpet sholat Jumat ya. Ini orang gila malah ikut sholat Jumat ya. Yang waras dia kagak sholat Jumat. Aduh, ada tuh Kalau di PT Jumatan di mana? Itu kan pendatang semua. Ya itu sekarang kita, saya pernah tanya sama kita punya guru dulu, dan guru kita ini dapat dapat jawaban dari Habib Umar Hamid semacam di PT itu. Mungkin kalau digabungkan dengan masjid yang ada tempat nggak nampung kan ya katanya, dan juga ada kaul yang mengatakan diperbolehkan lah gitu. Mungkin nanti ikut pendapatnya imam siapa gitu ya. Bagi rumah sakit sama tuh rumah sakit. Itu ijtihad Ijtihad ulama akhir zaman gitu. Ya nanti ada gitu kan, karena kalau nggak begitu dia nggak bisa sholat Jumat di luar, waktunya terbatas, ya kan? Ya kayak kawasan industri kan jauh dari mana-mana. Karyawan semua. Nanti kita bisa tanya lagi sama guru kita bagaimana kan jawaban. Nanya kemarin Ustaz ya, apa jawabannya? Jawabannya kalau sholat Jumat Zuhur lagi. kita harus mezon aja. Iya, betul. Ada patokannya harus mezonnya itu. Kalian ada orang asing situ kali gitu ya. Karena itu akses itu semua. Jadi kalau mazhab Syafi'i ini ya, itu harus berjumlah 40 orang penduduk asli, laki-laki dan juga balikannya. Ini kita mazhab Syafi'i ya kita pakai. Tapi kalau mazhab yang lain kayak Imam Abu Hanifah 4 orang juga cukup. Kayak begitu, beda lagi. Ya dulu ada orang di Jepang mau ada sholat Jumat, tapi cuma ada 4 orang pun bagaimana di kantor gitu kan? Ya pakai mazhabnya Imam Hanafi begitu. Dalam keadaan darurat. Ya begitu. Nah, kalau kita mah Berarti nggak usah sholat zuhur lagi. nggak usah udah sah. Tapi terus imam Iya. siapa lagi? Abu Hanifah. Kalau nanya ada. Sama kita kan Syafi'i 40 orang penduduk asli. Kalau pindah mazhab gimana? Pindah mazhab bukan apa? Ya kita kan 4 orang katanya pindah mazhab Imam Hanafi. Kita nggak pindah mazhab sebenarnya, cuman kalau gini ya, kayak kita di Mekah. Di Mekah itu bukan kita pindah mazhab, hanya memakai mazhab sementara aja gitu, karena darurat. Mazhab itu gimana? Hah? Nggak apa-apa, diperbolehkan. Baca sama sama semua. Apanya beda? Beda. Nah kita nih, contohnya, kita kan mazhab Syafi'i kalau bersentuhan dengan orang itu kan batal. Ya.
ya kan. Kalau mazhab Maliki nggak batal, tapi juga dengan syarat, dengan nggak syahwat gitu kan, nggak nafsu, ya kan. Kalau nafsu juga tetap aja kan batal gitu kan. Nah di Mekah itu kalau kita tawaf bersentuhan pasti sama perempuan kan, nah batal terus kagak pernah kita tawaf haji sama umrohnya. Makanya pakai mazhab Maliki, bukan pindah mazhab. Kita pakai mazhabnya aja, pendapatnya aja gitu. Ya, pendapatnya berarti doanya juga lain. Doa nggak jadi masalah. Coba cara ibadahnya nanti ikutin mazhabnya Imam Syafi'i. Nanti Imam Malik cara wudhunya seperti ini nih. Kita ikutin seperti itu cara wudhunya begitu. Berarti bacaan wudhunya tetap sama. Sama baik. Doa mau bagaimana sama baik. Ya. Sama itu yang kemarin belum Yang mana? belum ditulis kalau itu. dia pas sholat Jumat dia datangnya pas rakaat kedua. Kedua. Ternyata kemarin kata Ustaz sah, kecuali dia nggak dapat hitungan rakaat, ya kan? Ketika dia datang di rakaat kedua, dia ikut tuh sholat Jumat. Kan yang wajib berjamaah itu rakaat pertama. Udah di rakaat kedua, makmum berpisah dari imam gitu kan, sendiri-sendiri sholat nggak apa-apa. Nah ini ada orang sholat Jumat, kemudian datangnya di rakaat kedua, masuk berarti kan ya? Tapi masih dapat hitungan rakaat. Itu sholat Jumat sah. Yang nggak sah itu jadinya sholat zuhur nanti ya. Dia datangnya pas ketika tahiyat akhir kan, langsung duduk nggak dapat hitungan rakaat kan, atau langsung sujud gitu kan, nggak dapat hitungan rakaat, maka dia menyempurnakan sholat zuhur 4 rakaat. Apa kata Ustaz kemarin? Bahasanya sholat apa namanya? Sholat tidak niat, niat tidak sholat gitu ya. Sholat lanawa, nawa lah sholat gitu bahasa Arabnya ya. Sholat lanawa, sholat tapi nggak niat, artinya dia sholat tapi nggak niat Jumat. Nawa lah sholat, dia niat tapi nggak sholat Jumat gitu. Niat ya. Oke ya gitu ya, bisa dipaham ya. Bagian satu rakaatnya Tetap ditambah 1 rakaat kalau dia dapat dari hitungan rakaat kedua. Tapi kalau dia hanya dapatnya ketika orang udah lagi sujud gitu kan di rakaat kedua, lagi ruku, udah nggak dapat ruku, pokoknya udah mau sujud lah, udah bangun dari i'tidal. enggak, masalahnya kita belum pernah melihat orang sholat Jumat ada yang nambah gitu karena ketinggalan. Dari pabrik Ya. barang. Lepas waktu semua berarti. Enggak, malu juga dia. Sayang lagi malu juga. Dia bilang pulang ketinggalan. Aku pulang ketinggalan. Daripada gue malu gitu ya. Daripada malu kan gua sholat juga dia. Wah, adanya nih. Ceritanya udah sholat belum. Sholat nawa, nawa lah sholat. Sholat nawa, dia sholat tapi nggak niat. Dia sholat, kan ini kita sholat Jumat nih. Harusnya kan niatnya Jumat ya. Dia sholat, tapi nggak niat. Berarti kan zuhur dia kerjakan kan ya. Dia sholat tapi nggak niat Jumat. Bikin utang ya. Nah karena dia sholat itu bukan Jumat, zuhur jadinya kan. Nawa lah sholat, dia niatnya Jumat tapi sholatnya zuhur gitu maksudnya. 4 rakaat, kayak gitu ya. Bisa dipaham ya? Pikiran tuh. Pikiran apa? Kayaknya Jumatnya Jumat tapi kita kadang-kadang kita sholat. Cewek itu mah, cewek. Pikiran baik. Marah gua tinggalnya mana-mana Jumat. Orang mau di masjid, dipikirin di tambelang bae. Kirimin markok mulu. Udah, kalau pertanyaan bisa dipaham ya? Gini. Saya tadi lupa di Matsuya. Siapa? Aneh tadi lupa. Jadi anak batin kok yang banyak banget tahu lalahnya gitu. Pada lewat-lewat gitu. Iya. Jadi kita yang sholat, ya sholat aja yang lalu-lalang gitu. Gitu. Jadi di mana kita sholat ada orang lewat di depan kita gitu. Akhirnya saya nanya kan ketuanya tuh. Iya. Pak, itu dia yang lalu-lalang. Tadi saya lupa, Pak ini Pak saya ngomong. Ya masalahnya beda kali tadi gitu. Masalahnya beda kali tadi. Buas ke saya gitu. Saya kan enak juga kan gitu ya, kita ngomongan gitu ya, lagu khutbah. Dia mah lalu-lalang. Oh lagi khutbah. Iya. Apa lagi sholat? Nggak duduk gitu.
pokoknya bagaimana sih udah kan memang jam istirahat gitu ya. Maksud kita kalau ente ini orang muslim ikut sholat Jumat bareng gitu. Ini mah enggak, biasa aja, emang udah biasa begitu. Tapi sholat dia sholat. Enggak. Oh iya anu pantatnya bisulan kali Ustaz. Itu mah masalah di atas masalah itu mah. Bagian yang keenam Oh, di luar. Iya, orang gila. Nah saya nanya sama ketuanya, masa beda kali tadi. Begitu. Nah, makanya inget Panjas ngomong yang tadi itu. Jawaban Anda benar. Orang kayak begitu mana talzamuhu wal najilu bihi wal tasihu minhu. Apa dia sengaja nggak sholat nih bagaimana tuh saya? Ya berarti itu kan orang gila tadi. Ya kita mau ngomelin bagaimana gitu. Iya jangan lagi khutbah ngomel orang lagi. Jangan. Nggak bisa anu kan. Pakai lagi dari situ. Karena nggak ada maslahat di dalamnya gitu. Lagi khutbah, woi yang bersih gitu kan. Itu nggak ada kaitannya maslahatnya dengan apa namanya ya, anuan khutbah gitu kan. Apa namanya, kecuali ada maslahat. Kita kan lihat ke atas itu kan ada jendela. Itu malah buka jendela ngeliatin kita itu. Semua itu. Mending kalau kita orang cek mulu dan orang Cina mulu perempuan katanya. Kata saya bangsat tuh bukan tujuh jendela. Ini malah nonton kita kan ngeliatin lu dia ke bawah. Jadi grogi ya Bos? Grogi mah enggak, cuman ngecek dulu gitu. Oh dia pengen masuk Islam itu baru. Amin. Besok gua bang muslim. Kayaknya disenengin sama orang-orang Cina. Ya mesti kita mah. Kira saya tadi udah selesai sholat Jumat, kita lagi sholat sunnah. Dia menaruh buan lah depan kita kan. Bukan lagi sholat. Enggak, kira saya tadi. Makanya kita kalau sholat usahakan mau sholat sunnah jangan di depan pintu. Kita kan nggak boleh sholat. Kita jalan lewat di depan orang sholat kan nggak boleh, ada larangan kata Rasulullah. Seandainya dia tahu keutamaan orang yang sedang sholat, pasti akan menunggu selama 40 tahun lamanya gitu kan. Ada kan kayak gitu hadisnya kan? Ya benar ya. Saking mulianya orang yang sedang munajat sama Allah, kita nggak boleh lewat depan dia. Makanya dalam bahasa Arabnya kalau mau aman kita kasih sutroh. Tahu sutroh? Sutroh itu pembatas. Apa misalnya sapu tangan kita taruh depan kita, itu namanya sutroh. Nanti orang lewat depan kita udah boleh-boleh aja gitu. Itu namanya sutroh. Sutroh itu pembatas gitu. Makanya kalau orang sholat di masjid depan pintu salah dia, kecuali kasih pembatas. Orang bolak-balik lewat kan ya, salah dia itu mah. Jangan salahin orang yang lewat bolak-balik, kasihlah sutroh. Mau pulpen kan ada pulpen taruh gitu kan. Yang penting itu pembatas gitu loh. Kalau yang lewatnya anak kecil gimana? Anak kecil kan belum punya pikiran dia. Yang kecil kan anak kecil banget ya. Iya. Ya. Yang jadi masalah udah gede dikasih tahu agak bisa. Lepak itu. Nah, masalahnya kan kita kekhususan kita. Silakan kita bawa anak kita bagus ke masjid, tapi yang belum sunat tolong jangan disamakan barisannya dengan kita. Kasih khusus barisan mereka. Kenapa? Karena saat kita sholat bersama mereka dan berdempetan, sholat kita nggak sah. Jangan nangis itu punya. Sebab apa? Karena anak yang belum sunat itu, walaupun dia kencing cebok, itu air kencingnya masih ke bawah sama dia, najisnya masih ke bawah, makanya nggak sah. Itu ngebilanginnya gimana ada orang tuanya? Nah itu kasih aja yang ngawasin di situ nih anak-anak kecil yang belum sunat, barisannya di sana gitu. Sholat anak kecil di bawah yang belum sunat. Tahu loh, tapi begitu doang. Ajak aja. Tidak ada perempuan aja anak kecil perempuan. Itu makanya anak Dia ngomong kawan gitu. anak Cina dibawa ke masjid bagus, cuma kita harus tahu ilmunya, adabnya. Ya, amat belum sunat, jangan disalus depan, ya kalian amat. Oh, pantesan lah kawin-kawin, belum sunat. Lihat kan tuh. Udah ya. Malam besok, Al-Fatihah. Amin.
يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله محمد اللهم جمعنا هذا الجمع مرحوم المعصومة ولا تجعلنا منا ولا شريك ولا معروفة ربنا تقبل منا انك انت العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا هدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه محمد وسلم على حفظ الله